sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chainsaw Man chapter 110 akhirnya rilis, dan kali ini drama antara Chainsaw Man dan War Devil semakin memanas cuy. Setelah sebelumnya Denji berhasil membantai Justice Devil atau Yuko, kini giliran War Devil yang akan menghajar Chainsaw Man. Tapi di akhir nanti terjadi sesuatu pada Asa, di mana Asa nantinya akan kedatangan tamu tak diundang. Lantas siapakah dia? So untuk itu di konten kali ini akan kita review Chainsaw Man chapter 110. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Amarah War Devil. Chapter dibuka dengan Yoru yang kini mengambil senjata dari tumpukan potongan tubuh Justice Devil yang sudah dibantai sebelumnya, di mana kini Yoru menciptakan senjata dari kaki Yuko atau Justice Devil yang diberi nama Yuko Sword Leg. Dan ya, terciptalah pedang baru. Kini Yoru memanggil Chainsaw Man dengan berkata apakah dia masih mengingatnya. Sontak Chainsaw Man atau Denji hanya fokus ke tampilan Yoru yang hanya memakai dalaman. Buset, nih orang gak ada tobat-tobatnya. Di sisi lain, seorang murid cewek yang hampir dibunuh oleh Justice Devil sebelumnya kini muncul dari tumpukan daging Justice Devil. Sebagai pengingat, si cewek ini adalah sosok yang dikontrak oleh salah seorang iblis di chapter 108 sebelumnya. Kembali ke Denji. Kini Denji mencoba mengingat kembali apakah dia pernah bertemu dengan Yoru sebelumnya atau tidak. Tapi bodoh amat, Denji malah memperkenalkan dirinya ke si murid cewek dengan mengaku sebagai orang yang telah menyelamatkan si murid cewek. Akan tetapi reaksi si murid cewek justru sebaliknya, di mana dia justru ketakutan karena mengira kalau Chainsaw Man akan memakannya. Jadi di beberapa chapter ini Chainsaw Man sering digosipkan oleh masyarakat kalau dia adalah iblis yang memakan orang lain. Lantas apakah ini benar dan dari mana gosip ini dimulai? Ada dua sebab. Pertama, Chainsaw Man memang adalah iblis, dan iblis di universe Chainsaw Man diketahui sering mengonsumsi manusia. Kemudian yang kedua, gosip Denji atau Chainsaw Man yang memakan manusia ini maybe disebabkan karena Denji pernah melakukan aksi kanibalisme, yakni dengan cara memakan tubuh Makima di akhir cerita part 1 Chainsaw Man. Alhasil, reaksi si murid cewek ini disebabkan oleh dua kasus yang sudah disebutkan tadi. Denji kemudian menjelaskan ke si murid cewek kalau dia tak memakan manusia, sebab di dalam tubuh Chainsaw Man-nya juga adalah manusia. Dari penjelasan Denji ini semakin melegitimasi bahwa kasus hybrid iblis memang adalah kasus yang sangat langka. Saking langkanya, orang lain tak tahu mengenai kasus ini. Denji kemudian menawarkan diri untuk menunjukkan wujud manusianya. Tapi hal itu tak terjadi karena kini Yoru sudah siap menebas kepala Chainsaw Man. Hampir saja Chainsaw Man terpenggal, untung saja ada tentakel raksasa yang langsung menarik tubuh Chainsaw Man. Yang tentu kita tahu kalau tentakel raksasa ini adalah tentakel Octopus Devil yang dikontrak oleh Yoshida. Pada akhirnya Yoru gagal untuk menghajar Chainsaw Man. Tamu tak diundang. Setelah berhasil diselamatkan, Denji kemudian tiba di hadapan Yoshida, di mana Yoshida berkata kalau dia akan mencegah Chainsaw Man meskipun harus terpaksa. Nah, maksud Yoshida di sini adalah dia berusaha untuk menggagalkan misi Denji untuk membongkar identitasnya sebagai alter ego dari Chainsaw Man. Adapun apa alasan Denji tak boleh mengungkap identitas alter egonya adalah karena beberapa hal. Pertama, Denji ini adalah subjek yang sangat langka, di mana kasus hybrid iblis benar-benar menjadi incaran berbagai negara untuk keperluan militer. Dan kedua, alasan Yoshida bergaul dengan Chainsaw Man atau Denji di sini karena Yoshida terikat dengan misi untuk membuat kehidupan Denji ini bahagia. Entah apa maksud dari organisasi yang Yoshida emban ini. Apakah ada konspirasi di belakangnya atau tidak, kita belum tahu pasti cuy. Kemudian setelah insiden penghancuran sekolah dilakukan oleh Justice Devil, kini desas-desus akan Yuko sebagai kontraktornya akhirnya terbongkar kepada publik, di mana Yuko telah menewaskan 4 siswa di sekolahnya dan juga Yuko ternyata adalah korban bullying saat masih SMP. Ini akhirnya menjawab tujuan Yuko di chapter 109 sebelumnya, di mana Yuko berniat menghancurkan saja sekolah sebab sekolah adalah sarang dari pembulian, yang ternyata hal ini disebabkan karena dia sendiri dulunya adalah korban pembulian. Di sini juga terungkap bahwa mayat Yuko tak ditemukan, yang dicurigai kalau Yuko telah kabur entah kemana. Singkatnya, kini kita bergeser ke dalam mimpi Asa, di mana Asa terlihat sedang berlarian dalam lorong. Namun di dalam lorong ini dia berlari di antara mayat-mayat ayam, sampai akhirnya dia di ujung dan menemukan kegelapan. Nah, mimpi mayat-mayat ayam ini adalah mimpi Asa akibat rasa bersalahnya karena secara tak sengaja membuat Baki, yakni iblis ayam, akhirnya terbunuh, sehingga membuat Asa merasa bersalah dan kini Asa terus bermimpi buruk soal ayam. Akan tetapi di ujung mimpinya, dia seringkali sampai di bagian tergelap dari ujung lorong mimpinya. Lantas apa ini sebenarnya? Sejauh ini yang bisa kita duga bahwa ujung lorong kegelapan dalam mimpi Asa ini sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Denji di part 1, di mana Denji seringkali bermimpi dan di ujung mimpinya dia bertemu dengan pintu yang tak boleh dia buka. Sampai akhirnya Denji nanti akan membukanya dan yang ditemukan Denji adalah Aki Hayakawa yang sudah menjadi Vian dari Gun Devil.
Lantas, apakah kejadian yang sama bakal terjadi pada Asa? Di beberapa panel seterusnya akan terungkap. Asa kemudian terbangun dari mimpi buruknya dan kini dia melihat alter egonya yakni Yoru sedang tertidur pulas. Singkatnya, pintu Asa kini ada yang mengetuk. Lantas, siapakah tamu yang mendatangi Asa? Nah, ternyata yang mengetuk pintu Asa adalah Yuko atau kontraktor Justice the Field. Baru saja Asa mau membukakan pintu, Yuko lalu meminta agar Asa jangan membuka pintunya, sebab kini Yuko telah berubah sepenuhnya menjadi sosok iblis. Yuko lantas mengancam apabila Asa membuka pintu, maka dia bisa saja akan mencoba memakan Asa. Asa tentunya bodoh amat, dan kini dia membuka pintu kamarnya. Chapter 110 Chainsaw Man ditutup dengan Yuko yang kini terlihat seperti hybrid iblis, di mana sekujur tubuhnya kini memiliki bentuk humanoid Justice the Field, dan chapter 110 pun selesai. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Jadi pada saat Asa membuka pintu ini, sama persis dengan Denji yang pernah membuka pintu. Namun yang didapatkan oleh Denji adalah Aki yang sudah menjadi Vien. Sama persis dengan Asa yang saat membuka pintu terlarang tiba-tiba menemukan bahwa sahabatnya yakni Yuko sudah menjadi iblis sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang, Yuko ini posisinya sudah menjadi Vien kah atau iblis murni? Jika merujuk pada beberapa panel dan chapter sebelumnya, apa yang terjadi pada Yuko ini bisa saja adalah Vien, sebab Yuko di chapter sebelumnya sudah dicincang oleh Chainsaw Man. Jadi maybe Yuko yang asli sudah dinyatakan tewas, namun karena iblis atau Justice the Field yang sifatnya semi-immortal, maka kini Justice the Field sudah terlepas kontrak dengan Yuko dan kini malah merasuki tubuh Yuko. Sehingga apa yang kita lihat di akhir chapter 110 ini adalah mayat Yuko yang dirasuki oleh Justice the Field. Dan ya, ini adalah kasus Majin atau Vien. Well, chapter ini sangat bagus. Kita akhirnya semakin ditunjukkan mengenai problematika Asa dan Denji di saat yang bersamaan. Jadi kita nantikan saja bagaimana keseruan Chainsaw Man ini ke depannya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.